Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para wali santri Markaz Al-Ma'tuq Az-Zamil Al-Bassam, di hari Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tanggal 12 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 Juli 2020. Saya ingin menyampaikan terkait surat edaran yang sudah disebarkan kepada para wali santri tentang rencana pembelajaran di awal tahun ajaran 1441-1442 Hijriah ini. Kami, sebagaimana diketahui oleh semua wali santri, terus mengikuti perkembangan khususnya masalah pandemi COVID-19 ini. Pada tanggal 19 sampai 21 Juni kemarin, kami menyebarkan angket pada para wali santri untuk menjajaki bagaimana sikap atau persetujuan para wali santri terhadap pembelajaran tatap muka di pesantren Al-Ma'tuq yang membawahi Markaz Al-Ma'tuq Az-Zamil dan Al-Bassam. Kami dapatkan bahwa di Al-Ma'tuq, Markaz Al-Ma'tuq, 68,8% wali santri setuju untuk melakukan pembelajaran offline, pembelajaran tatap muka di pesantren. Di Az-Zamil 59,9%, sedangkan di Al-Bassam 64%. Dari sini kami melihat betapa kebanyakan para wali santri menginginkan untuk segera mengirimkan kembali anak-anaknya ke pesantren. Namun tentunya kita tidak bisa membuat keputusan sebelum kita mendapatkan pernyataan resmi dibolehkannya membuka kembali pesantren untuk santri-santrinya. Sampai pekan kemarin kita mendapatkan surat atau peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 442 tentang protokol kesehatan di pondok pesantren. Kemudian juga ada SKB 4 Menteri. Kemudian terakhir kita mendapatkan peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi nomor 41 tahun 2020 tentang protokol kesehatan di pesantren. Artinya ini merupakan lampu hijau bagi kita untuk membuka kembali pembelajaran di pesantren secara tatap muka. Akan tetapi tentunya kita terus menimbang, berpikir, rapat berkali-kali dengan melihat kondisi para wali santri, persetujuan dan ketidaksetujuan para wali santri. Akhirnya kita mengambil jalan tengah. Kita tidak membiarkan para wali santri yang setuju kegiatan pembelajaran secara offline, juga tidak membiarkan yang tidak setuju. Kita ingin mengakomodir semua keinginan itu. Maka dengan bismillah, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah tentunya kita berusaha memenuhi semua protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah Kabupaten Sukabumi. Kita menyebarkan edaran kepada para wali santri bahwa kegiatan pembelajaran secara offline akan
Dimulai dengan kedatangan santri mulai tanggal 9, 10, 11 untuk santri-santri yang datang dari Jabodetabek dan luar Jawa Barat. Kemudian 14 hari setelahnya tanggal 26, 27, 28 Juli untuk santri-santri yang lainnya. Tentunya manapun yang kita pilih, baik pembelajaran offline atau pembelajaran online, semuanya berat. Semuanya mengandung resiko. Tapi tidak mungkin kan kita membiarkan keadaan ini tidak jelas dan juga membuat para asatid, ustadzat juga tidak memiliki kejelasan apa yang akan dilakukan. Makanya sudah kita tetapkan seperti itu kegiatan pembelajaran untuk yang setuju dan yang mau mengikuti pembelajaran offline dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan mungkin juga nanti akan disebarkan kembali oleh markas masing-masing. Dan yang terpenting sebelum bagi yang setuju atau yang ingin untuk kembali ke pesantren, pastikan bahwa santri sebelum berangkat ke pesantren ada dalam keadaan sehat, mendapatkan surat sehat, juga ya rapid test, sehingga betul-betul yakin dalam keadaan sehat. Kemudian datang ke pesantren dengan usahakan dengan mobil atau kendaraan pribadi, ya, dan diantar tidak terlalu banyak yang mengantar, cukup ayah dan ibunya saja. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Bagi yang memilih untuk belajar secara online karena mungkin masih khawatir dengan keselamatan anaknya atau mungkin was-was dengan keadaan pandemi ini, kami memberikan keleluasan untuk tetap melakukan pembelajaran online. Ya, walaupun tentunya diakui bahwa pembelajaran offline lebih bisa lebih menyeluruh. Semua kegiatan pendidikan bisa terlaksana secara offline. Adapun pembelajaran online mungkin terbatas sebagai media pembelajaran. Sedangkan banyak hal yang bisa dilakukan di pesantren dengan pembelajaran online tidak bisa dilaksanakan secara online. Akhirnya kami berharap bahwa semua wali santri yang memilih untuk anak-anaknya belajar offline kembali ke pesantren, mempersiapkan segala sesuatunya, kesehatannya, bekalnya, baik bekal materi ataupun bekal mental, terutama para santri baru yang mungkin baru akan jauh dari orang tuanya. Siapkan semua itu sebaik-baiknya, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa. Selalu berdoa kepada Allah, jangan lupa berdoa. Nah, kemudian bagi yang memilih untuk online juga jangan lupa untuk mendoakan, berdoa untuk kebaikan semuanya. Yang belajar offline mendoakan yang belajar online, yang belajar online mendoakan yang belajar offline. Semua kita menginginkan kebaikan bagi diri kita dan bagi orang lain, saudara-saudara kita seiman
dan sebagai tuntutan iman sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita semua berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semuanya sama-sama berdoa kepada Allah agar segera mengangkat wabah COVID-19 ini dari negeri kita, khususnya Indonesia, dan dari negeri-negeri kaum muslimin secara umumnya. Sehingga kita bisa kembali melaksanakan segala kegiatan dengan aman, nyaman, tentram, tidak hantui dengan perasaan-perasaan ataupun perasaan rasa takut, khawatir dan lain sebagainya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa memaklumi. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.